upskilling dan reskilling itu apa sih? Seberapa penting sih upskilling atau reskilling di era digital? Dari kebutuhan kita, tapi kalau dari sekarang Diibaratin kayak eskalator ya, yang terus jalan. Kalau kita berhenti, kita stuck, berarti kita akan tertinggal. mengupgrade skill itu penting, baik itu upskilling maupun reskilling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Kelompok 2. Perkenalkan, saya Suci Rahayu Pramesti sebagai host pada podcast kali ini. Oke, hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang gak cuma inspiratif, tapi berpengalaman banget nih. Nah, tema podcast kali ini adalah upskilling dan reskilling di era digital. Dua kata yang mungkin sebagian mahasiswa sudah familiar, tetapi apakah kita benar-benar tahu arti dan maknanya? Nah, pada podcast ini kita gak akan bahas dengan bahasa yang ribet, tetapi justru kita bakal kulik dengan sudut pandang sebagai mahasiswa. Nah, buat teman-teman semua yang lagi di fase kayak aku harus belajar apa lagi sih? Nah, podcast ini cocok buat teman-teman semua. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak sendiri. Kami dari kelompok 2 mengundang narasumber Kang Aditya Bayu Nugroho dari program studi ekonomi syariah ya. Dan saat ini sedang menjabat sebagai koordinator regional FOSAI Jawa Barat ya. Yang menurut kami punya pengalaman dan sudut pandang yang insightful soal dunia upskilling dan reskilling. Halo Kang Adit, gimana nih kabarnya? Boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oke, halo Teh Suci. Sebelumnya teman-teman semua, kenalin aku Aditya Bayu. Tadi juga udah disebutin dari jurusan ekonomi syariah, dan saat ini alhamdulillah sedang menjabat menjadi koordinator regional di FOSAI Regional Jawa Barat. Itu salah satu organisasi penggerak ekonomi Islam seperti itu. Oke, kita mulai dari awal dulu ya Kang ya. Karena kan memang sebagian mahasiswa tuh sudah familiar, tapi sebagian lagi belum. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang upskilling dan reskilling, jadi menurut Akang sendiri, upskilling dan reskilling itu apa sih? Jadi dan bedanya menurut Akang tuh di mananya gitu? Boleh dong Kang diceritain? Oke, boleh. Kalau misalnya kita ngebahas tentang upskilling sama reskilling, sebetulnya tidak jauh berbeda karena memang kita masih membahas tentang skill apa yang kita harus punya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya upskilling itu adalah skill yang kita pelajari yang sebelumnya itu udah bisa tapi kita perdalami, nah itu upskilling. Nah, kalau misalnya reskilling itu perubahan skill, jadi skill yang belum kita belum kita pelajari sebelumnya kita pelajari lagi dan untuk berpindah karir kayak gitu ya. Kalau contohnya misalnya kalau upskilling kita punya kemampuan akuntansi di level 1 misalnya, nah, terus kita pengen ningkatin jabatan kita, nah makanya kita harus ningkatin skill akuntansi kita ke level 2, nah itu upskilling. Nah kalau misalnya reskilling itu beda bidang. Yang asalnya misalnya akuntansi, terus kita pengen berkarir di bidang media, ya otomatis kita harus belajar juga karir di bidang media. Dari nol ya, gitu ya simpelnya kan? kayak gitu sih, upskilling sama reskilling. Iya betul. Setuju banget sih Kang, kadang kan kita kira kalau semua bentuk belajar tuh sama ya Kang, padahal konteksnya beda. Karena kan mungkin dari upskilling reskilling itu sekilas sama untuk dari nama skillnya, padahal memang beda dalam konteks. Ngomongin soal konteks nih Kang ya, menurut Kang Adit sendiri, seberapa penting sih upskilling atau reskilling di era digital? Karena kan kerasa sendiri ya Kang ya, di era saat ini tuh udah siapa sih yang nggak tahu AI ya, teknologi yang semakin maju berkembang. Nah, menurut Kang Adit, dari konteks upskilling dan reskilling itu seberapa penting sih Kang? Oke, seberapa penting upskilling sama reskilling? Kalau misalnya kita bahas mengupgrade skill itu penting, baik itu upskilling maupun reskilling. Tapi kita perlu tahu kita butuh yang mana gitu. Kita butuh upskilling ataupun reskilling. Nah, ini disesuaikan sama kondisi profil diri kita sendiri. Apakah kita mau meneruskan profesi yang kita jalani sekarang atau kita pengen kayak move profesi gitu, pindah ke profesi. Nah, kalau misalnya pindah profesi ya kita perlunya reskilling gitu untuk belajar hal-hal baru. Kalau misalnya kita pengen fokus di satu bidang, misalnya trading gitu ya, kita pengen fokus di trading ya otomatis ya kita harus upskilling skill trading kita. Dan kalau penting banget kayak gitu, penting banget apalagi kita sekarang yang hidup di era digital gitu ya, semua serba baru, serba cepat gitu perkembangannya, dan aku rasa itu penting banget kayak gitu. Oke.
Setuju sih Kang sama Kang Adit, karena kan dunia digital tuh kayak diibaratin kayak eskalator ya, yang terus jalan. Kalau kita berhenti, kita stuck, berarti kita akan tertinggal gitu ya. Apalagi dengan zaman yang semakin serba teknologi. Nah, ngomongin dari yang Kang Adit tadi sudah paparkan, jadi penasaran nih. Menurut Kang Adit pribadi, pernah nggak sih ngalamin proses upskilling ataupun reskilling ya? Jadi contohnya Kang Adit ikut pelatihan nih, pelatihan yang memang Kang Adit sudah memiliki kemampuan tersebut, atau malah pelatihan yang sama sekali belum Kang Adit pernah jalanin gitu. Boleh dong Kang diceritain? Oke, mungkin ini pengalaman ya, based on experience Iya, betul. aku sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau aku sendiri sebetulnya waktu awal-awal kuliah, aku tertarik ke bidang public speaking. Makanya aku coba belajar gimana caranya biar bisa public speaking kayak gitu ya. Nah, mulai dari ikut organisasi. Waktu itu organisasinya itu Duta Genre, dan ternyata aku masuk organisasi yang sama tujuan aku gitu. Ternyata di Duta Genre aku dipaksa untuk berbicara di depan umum gitu, kayak public speaking di depan anak-anak sekolah, depan anak-anak mahasiswa kayak gitu ya. Nah, itu tuh apa ya namanya, istilahnya ngebuat diri aku sendiri langsung kepaksa buat bisa gitu public speaking, meskipun ya sejauh ini memang masih tahap belajar juga kayak gitu. Nah, itu sih, jadi mulai dari sana ternyata mulai masuk ke Duta Genre, terus ketika kuliah masuk juga ke beberapa organisasi kayak UKM, himpunan, terus organisasi eksternal dan lain sebagainya. Ternyata semua itu ketika dikumpulkan menjadi satu, ternyata aku baru menyadari bahwasanya aku ada kayak semacam skill untuk leadership itu kayak gitu. Kayak di angkatan aku sendiri jadi kayak ketua angkatan kayak gitu ya. Terus beberapa kepanitiaan aku jadi ketua panitia. Ternyata aku baru sadar bahwasanya di sana tuh aku punya skill leadership itu kayak gitu. Dan menurut aku itu penting sih, perlu apa namanya untuk kita gali gitu sebagai mahasiswa, baik itu apa namanya melalui organisasi ataupun melalui pelatihan gitu. Dan beberapa kali aku sempat ikut pelatihan public speaking dari Dava Speak kalau nggak salah, dari Dava Speak kayak gitu, itu online. Dan ya dari sana ya karena terbiasa akhirnya ya alhamdulillah gitu. Oke, keren banget ya Kang ya. Jadi memang mulanya tuh melawan rasa takut diri sendiri Ya, dulu betul. ya. Lalu kita menemukan passion, bakat kita di hal itu. Nah, yang saya suka dari cerita Kang Adit itu, Kang Adit gak cuma maparin hasil ya, tapi proses yang ngejalanin perjalanan tersebut. Nah, sekarang saya pengen tarik konteks sebagai mahasiswa nih Kang. Akang kan dari program studi ekonomi syariah ya. Dari pandangan Kang Adit sebagai mahasiswa HR, Kang Adit lebih ngerasa penting upskilling atau reskilling? Kalau aku ngelihat tergantung dari kebutuhan kita, tapi kalau dari sekarang posisi aku gitu ya sebagai mahasiswa ekonomi syariah dan juga penggerak di organisasi ekonomi syariah, itu lebih penting upskilling sih. Kayaknya aku lebih cocok untuk terus mendalami ekonomi Islam itu sendiri gitu, baik itu di perkuliahan ataupun di organisasi, karena udah satu jalur gitu. Apalagi kan sekarang ya kebetulan aku juga ada beasiswa yang ngarahnya juga ke ekonomi syariah juga dari Basnas gitu. Nah, itu kan kayak semuanya terjalur dari jurusan, dari organisasi, dari beasiswa. Jadi rasanya lebih dari posisi aku ya lebih bagus upscaling gitu di mendalami ekonomi syariah itu sendiri kan. Ya, jadi mungkin emang tergantung dari kebutuhan, target dari individu itu sendiri ya. Jadi kita nggak cuma nentuin target jangka pendek, dan kita juga harus nentuin jangka panjangnya. Tapi kan proses belajar itu nggak semua mulus ya Kang ya. Ada tahap malesnya, burn out-nya gitu ya. Nah, dari pengalaman Kang Adit yang paling berat itu, Kang Adit pas ngalamin upskilling itu apa ya Kang? Boleh diceritain yang akhirnya Kang Adit bisa ngatasin keadaan tersebut gitu. Oke, kondisi paling berat ketika kita upskilling ya, Teh, Iya, ya. upskilling. Berat. Nah, kalau aku ngerasa bahwasanya yang paling berat itu ketika konsistennya gitu. Konsisten. Karena aku waktu dulu ngerasa sekitar semester 2 atau 3 masih baru-baru ya, masih maba lah kayak gitu ya. Ngerasa kayak belum kayak udah ngerasa capek gitu sama organisasi, pengen berhenti. Tapi aku coba untuk kayak bertahan di sana gitu ya. Tetap ikut organisasi meskipun ya terseok-seok pastinya gitu. Kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang bisa yang menjabat di salah satu organisasi kayak gitu kan, itu jadi salah satu hal yang perlu konsisten lah. Semua orang nggak bisa buat konsisten kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke, betul. Kadang memang saya sendiri juga mengakui kalau konsisten itu hal terberat sih ya. Dan memang tantangan terbesarnya tuh dari mindset kita sendiri, diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Nah, mungkin dari
By the way nih Kang Adit eh lagi belajar hal baru juga nggak sih kayak reskilling gitu Kang? Nah kan kalau tadi kan udah jelasin upskillingnya ya. Nah siapa tahu Kang Adit lagi belajar hal baru, jadi boleh sharing ke teman-teman yang dengerin podcast ini dari cerita Kang Adit. Jadi inspiratif untuk nyari hal baru gitu sebagai mahasiswa. Mencari hal baru ya. Kalau sekarang aku mulai agak tertarik, tapi masih dalam ruang lingkup ekonomi syariah, cuman agak sedikit beda gitu ya. Nah di pasar modal syariah gitu, jadi belajar trading saham kayak gitu. Karena aku rasa kayaknya aku pengen juga berkarir di kayak sekuritas atau bursa efek gitu ya, mendalami pasar modal syariah gitu. Karena entah kenapa ya, mungkin terlalu banyak mengkonsumsi konten Timothy Ronald. Oh gitu. Oke. Jadi ya tertarik ke bidang ke sana. Oke, mungkin terakhir ya. Jadi mungkin ada saran nggak? Saran semisal buat mahasiswa yang masih bingung nih harus mulai dari mana? Kang Adit punya saran nggak? Berlatar, maksudnya mengingat Kang Adit tuh udah berpengalaman ya. Nah, ada saran nggak buat mahasiswa yang masih bingung kayak langkah awalnya tuh harus apa sih? Harus mulai upskilling atau reskilling dulu gitu boleh? Mungkin kan saran. Langkah awalnya kita coba cari apa yang kita suka dulu gitu. Itu apapun, mau itu organisasi, mau itu kerjaan, mau itu hobi misalnya. Ya suka nonton anime, ya perdalami gimana caranya. Misalnya kita bisa menghasilkan uang dari anime gitu. Jadi apa ya? Apapun itulah, karena kita nggak bisa menyamaratakan ya minat seseorang gitu ya. Jadi ya cukup kita coba refleksikan diri apa yang kita mau, terus arahnya kita mau kemana, baru perdalami hal itu gitu dengan upskilling sama reskilling gitu. Oke, betul. Berarti balik lagi tentuin target dan tujuan hidup ya, Kang. Tapi tadi sempat disinggung soal konsistensi ya. Ini pertanyaan pribadi sih, Kang ya. Kalau Akang sendiri selain dari yang sudah dipaparkan tadi tantangannya ya, kan konsisten itu benar-benar susah ya. Terus motivasi apa sih yang melatar belakangi Akang supaya kembali konsisten gitu? Kadang kan memang pasang surut konsisten tuh kan ya kan. Jadi boleh dong Kang sharing-sharing tentang konsistensi itu Konsistensi. ya. Oke, sebetulnya kalau konsistensi itu bisa ada karena kita punya visi yang jelas. Makanya ketika kita merasa capek, nah kita perlu ingat visi kita itu kemana kayak gitu. Nah kalau misalnya ini sharingnya, kalau misalnya aku sendiri, aku punya visi bermanfaat bagi orang lain kayak khairunas anfa'uhum linnas kayak gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi semua kegiatan yang aku lakuin, baik itu kuliah, organisasi, kegiatan, membantu orang atau apapun itu ya muaranya adalah muara tujuan aku ke sana kayak gitu, ke khairunas anfa'uhum linnas gitu. Meskipun memang banyak terjadi istilahnya hambatan di tengah-tengah jalannya kayak gitu, misalnya tadi tidak konsisten dan sebagainya gitu. Tapi aku selalu ingat kayak kayaknya aku tujuannya ke sini gitu. Ya makanya ya aku coba berusaha terus gitu. Jadi punya visi yang jelas, visi yang besar gitu, yang visioner lah gitu. Oke, berarti memang visi misi ya, visi misi pribadi untuk mungkin kita kan pasti setiap orang punya goals hidup ya, punya tujuan karir kedepannya seperti apa. Oke, kan kalau tadi konsistensi ya, itu kan berarti dari faktor internal. Kalau semisal eksternal nih kayak semisal mungkin dari faktor ekonomi atau keuangan, ada hal yang gak mendukung kita. Semisal kita memang tahu kita berpotensi, tapi kita udah coba usaha nih cari beasiswa, tapi memang tertolak gitu ya, gagal terus gitu ya. Nah itu tuh bikin pengalaman gitu ya. Itu tuh gimana ya Kang? Kayak kita tuh jadi malas lagi buat konsisten apa sih kayak tujuan kita gagal terus. Nah itu tuh gimana ya Kang? Kalau tadi kan internal, kalau ini kan eksternal gitu faktor ekonominya. Faktor eksternal, faktor internal. Nah perlu dipahami kalau misalnya kita baca buku filosofi teras kan ada yang namanya konsep dikotomi kendali, di mana kita harus paham lah mana yang bisa kita kendalikan, mana yang nggak bisa kita kendalikan. Makanya kita kalau misalnya contohnya beasiswa, apa sih yang bisa kita kendalikan? Ya otomatis dari persiapan kitanya, mulai dari berkasnya, persiapan wawancaranya, terus istilahnya meningkatkan diri kita lah kayak gitu, upgrading skill diri kita kayak gitu. Nah kalau misalnya eksternal kan tadi kan kayak pengumumannya atau gimana gitu, itu kan faktor-faktor eksternal. Nah yang bisa kita maksimalkan tuh di faktor internalnya, karena ya kita nggak bisa istilahnya ngontrol hal yang eksternal di luar kita gitu. Makanya ya kita coba gimana caranya kita lebih fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Apalagi tadi kalau misalnya daftar beasiswa, dan ini cerita juga aku daftar beasiswa itu ke-6 kalinya baru dapat gitu.
Kan banyak banget kan. Pengalaman juga waktu itu ketemuan kan yang di beasiswa Jarum kan ya. Itu juga sama Iya, kan. itu ketolak juga. Ketolak juga. Tapi kebetulan waktu yang Jarum, aku juga daftar beberapa beasiswa Iya. lagi bareng. Strateginya seperti itu ya Kang ya, jadi nggak kayak, mimbar satu gitu, jadi iya, bareng. betul. Jadi udah subit-subitin aja kan gitu. Kita nggak tahu mana yang akan nyangkut gitu Iya, kan. betul. Tapi dari semua pengalaman gagal daftar beasiswa kan kita jadi tahu kayak oh tekniknya kayak gini, terus cara bikin esainya, cara wawancaranya atau gimana kayak gitu. Nah itu harus sih dari pengalaman-pengalaman. Mungkin aku nggak akan keterima beasiswa ketika aku nggak pernah nyoba beasiswa yang pertama 2, 3, 4, 5 betul. tadi gitu. Jadi pengalaman tersendiri Iya, ya kan, walaupun gagal emang itu bikin kita kembali mencari Iya. apa sebenarnya yang kurang dari Iya. diri. Tapi kan kadang kalau balik lagi ke upskilling reskilling kan kita mau nyari pelatihan nih, semisal kayak pelatihan baru, pelatihan kan pasti butuh modal ya, kalau apalagi sertifikasi gitu ya. Nah kan itu juga difaktori oleh eksternal ekonomi kayak gitu. Nah kalau gagal gitu berarti kita ambil langkahnya itu lebih baik upskilling dulu berarti ya Kang ya. Karena Iya, kan kalau upskilling. semisal dari awal misalnya mau reskilling kan dari nol berarti kita harus ada modal. Iya. Intinya modal enggak pengetahuan ya ekonomi Ya, gitu ekonomi ya. juga, iya. Nah berarti akan cenderung memang ke upskilling ya kayak. Iya, karena ya kalau misalnya tidak ada kendala ekonomi kan kita mau reskilling agak cukup sulit ya, kecuali memang kalau kita ya kita bisa adventure sendiri gitu, adventure survival sendiri gitu ya, ketika kita pengen reskilling gitu dengan belajar sendiri lewat YouTube, baca buku. Iya. Itu sebenarnya bisa aja, cuman tantangannya lebih tinggi kan daripada ya mending kita kayak datang ke pelatihan bayar, cuman kan itu perlu ekonomi gitu, Iya. perlu uang, perlu apa gitu. Oke. Jadi mending kita upskilling dulu aja kayak gitu. Berarti intinya kalau semisal kita mulai dari diri, faktor yang menghambatku internal konsistensi Iya, tadi ya. konsistensi, Kalau iya. semisal dari eksternal mungkin ekonomi itu ya. Iya. Berarti kita emang perlu menyiapkan dua hal itu ya Kang ya. Oke, ngobrol bareng Kang Adit hari ini benar-benar membuka perspektif dan inspiratif banget ya Kang ya. Kadang kita tuh betul butuh cerita nyata dari sesama mahasiswa supaya kita tuh lebih connect, lebih terhubung dan lebih relate gitu ya. Apalagi tentang upskilling dan reskilling ini pada intinya adalah harus menentukan target dan tujuan hidup dari setiap individu itu sendiri, karena memang kebutuhan dan target hidup tuh beda-beda ya Kang ya. Jadi itu tergantung dari setiap orang itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Kang Adit udah berbagi insight dan pengalaman yang jujur inspiratif banget, nambah wawasan juga, nambah pengetahuan untuk saya pribadi dan khususnya teman-teman semua yang dengar podcast ini. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kali ini menambah semangat teman-teman untuk terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik 1%-nya setiap hari. Jangan takut mulai dari hal kecil, karena dari hal kecil tersebut kita bisa berkembang. Oke, saya selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kalimat yang saya tidak sengaja ucapkan. Sampai ketemu di lain waktu. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.